Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini teman-teman TV Channel yang sedang sahur, kita sesuai yang janji kemarin kita akan bahas masalah sabar. Nah, jadi sabar. Ada kalimat yang menarik saya baca di beberapa kitab tentang sabar. Nah, ini ternyata sabar itu adalah saudara kembar dari kemenangan atau keberhasilan. Jadi tidak ada kemenangan, keberhasilan tanpa kesabaran. Jadi kalau kita sudah sabar, kita sudah bisa menempatkan sabar betul-betul dalam praktek nyata, itu berarti kita sudah akan tidak lama lagi menang. Menang itu artinya menang dalam hal kebaikan-kebaikan. Nah, sabar itu adalah sahabat karib dari kemenangan. Ada yang mengatakan lagi, para ulama mengatakan bahwa sabar itu adalah kedermawanan yang gak pernah berakhir. Artinya apa? Dengan sabar itu pahalanya melimpahnya luar biasa. Karena ibadah-ibadah lain itu mungkin tertakar ya. Tapi khusus sabar itu pahalanya itu diluaskan, bahkan kita tidak bisa melihat seberapa banyak pahalanya dengan sabar itu. Hanya dengan sabar. Nah, jadi sabar itu ternyata istimewa. Nah, yang ketiga, sabar itu adalah berserta Allah. Maka kalimatnya ingat, innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah itu bersama. Nah, bersama itu kalau kita tafsirkan, bersama itu artinya duduk bersama, jejer. Berarti orang yang sabar itu sedang dijajari sama Allah. Allah sedang duduk bersamanya. Ya, kalau kita bicaranya lebih detail lagi, bicara masalah sabar ada contohnya ya. Kalau Allah belum turun langsung, itu malaikatnya udah turun dulu. Atau mungkin Allah memantau orang yang sabar itu dengan mengirimkan malaikatnya. Contoh, ketika itu ada Abu Bakar As-Siddiq, beliau sedang duduk bersama Rasulullah di sampingnya. Tiba-tiba kemudian Abu Bakar ini didatengin orang yang marah-marah sama dia. Bahkan membentak-bentak, menghina, mengejek Umar bin Khattab. Abu Bakar maksud saya. Hei Abu Bakar, wah mungkin dituding-tuding gitu ya, diburuk-burukkan, dihina. Padahal Abu Bakar tidak merasa melakukan itu, tidak merasa hinaan itu benar. Maka Abu Bakar diam aja. Setelah diam, orang ini pergi. Kelihatannya orang ini nggak puas, datang lagi kepada Abu Bakar untuk yang kedua kalinya, dihina lagi, dituding-tuding lagi, dicecar lagi, wah direndahkan lagi. Tetap Abu Bakar diam saja, tidak mendapat karena merasa tidak melakukan, ya sudahlah, monggo. Nah, akhirnya tetap lebih emosi lagi ini orang ini, datang lagi untuk yang ketiga kali dengan nada yang lebih keras dari yang hinaan yang pertama dan yang kedua, lebih keras yang ketiga itu. Nah, pas yang ketiga itu Abu Bakar langsung berdiri, ganti menghina daripada membela diri, menghina daripada orang yang menghina itu. Nah, kemudian Rasulullah begitu tahu Abu Bakar naik pitam, Rasulullah pergi meninggalkan. Rasulullah Abu Bakar kaget loh, ya Rasulullah, dikejar gitu, tanya kenapa engkau meninggalkan aku ya Rasulullah? Ya karena yang pas kamu dihina pertama, aku senang karena malaikat datang. Karena kamu nggak membela, malaikat datang. Nah, jadi ketika dihina kita nggak membela, itu malaikat datang. Pas kamu dihina yang kedua, malaikat datang lebih banyak lagi. Nah, pas kamu dihina yang ketiga, kamu tidak terima, malaikatnya pergi semua diganti setan. Oh, ternyata gitu toh. Nah, maka sesungguhnya tidak ada yang lebih hina daripada hina di hadapan Allah, di mata Allah. Kalau cuma di hadapan manusia mah remeh. Mohon maaf remeh, kenapa remeh? Karena manusia itu cepat lupa. Mohon maaf cepat lupa. Hari ini kamu dihina, besok kamu kaya banyak uang. Besok sudah, wow, bos gimana bos? Itu biasa di dunia, itu biasa. Kebaikan kita yang banyak di mata manusia, kita berbuat salah satu saja, hilang semua, itu biasa di dunia ini, dunia bos, wajar. Tapi kalau Allah tidak, Allah itu maha segalanya dan kita berlaku jahat sepanjang masa tapi kemudian kita tobat, Allah tidak lihat yang kejahatan kita. Beda dengan manusia, kita buat kebaikan sepanjang hidup, hanya berbuat satu kesalahan, di mata manusia hilang semua kebaikan kita. Itu wajar, itu manusia. Itulah bedanya makhluk dengan kholik, ya. Allah itu adalah kholik, makanya Allah tidak melihat keburukan orang ketika orang yang sudah tobat. Ya, nah, beda dengan makhluk ya. Maka oleh karena itu dalam hal kesabaran ini nggak perlu tersinggung ketika dihina, nggak perlu mangkel ketika difitnah, nggak perlu, ya sudahlah. Kenapa? Ya di hadapan manusia itu kita mau sebaik apapun, kalau nggak menguntungkan orang itu dianggap tidak baik, itu sudah biasa. Contoh. Bahkan Anda kalau sudah didengkin sama orang, nanti kita bahas di tema yang lain ya. Ketika Anda sudah didengkin sama orang, sudah dengki sama panjenengan,
Walaupun jenengan ngasih orang itu rumah, ngasih itu perabotnya, mobilnya, bahkan Anda carikan istrinya, bahkan per bulan Anda kasih uang, kalau udah punya rasa dengki sama diri kita, itu tetap tidak bisa menerima. Bahkan mengatakan, ini nyogok saya ini. Benar kan, dia salah kan? Dia kan belikan saya mobil kan, belikan saya rumah kan? Ya dia berarti merasa berdosa, menyesal telah berbuat sesuatu yang tidak baik sama saya. Ya kan, ya kan, ya kan? Nah dia tetap aja begitu. Nah jadi sudah selesai mengejar ridho makhluk, ganti mengejar ridho Allah ya. Nah, maka dengan sabar insya Allah banyak sekali pahala yang akan didapatkan dan banyak sekali hikmah di balik kesabaran. Ini baru sedikit ya, masih banyak yang dibahas masalah sabar ini. Insya Allah nanti kita bahas di episode yang lain. Demikian kami ucapkan selamat sahur pada pemirsa Firja TV. Semoga puasanya lancar hari ini. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.